Saudara, Bank Indonesia meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini mengusung model pembinaan baru yang menekankan penguatan kapasitas wirausaha sebelum pemberian modal usaha. Program yang mengusung tema kebangkitan wirausaha untuk menyongsong Indonesia Emas dirancang untuk menjawab berbagai tantangan UMKM nasional, mulai dari rendahnya adopsi digitalisasi, keterbatasan akses pembiayaan, hingga perlunya peningkatan kompetensi kewirausahaan pelaku usaha. Nasional. Kita menghadapi dunia yang terus bergejolak. Terus, perang Timur Tengah, Selat Hormuz, kemudian perang dagang, ketidakpastian geopolitik, keuangan, ekonomi. Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on. Kalau anak-anak muda, stop kontak, move on. Itu nomor satu. Itulah cara kita untuk kita mandiri, maju. Yang kedua tentu saja adalah bagaimana UMKM ini potensinya yang sangat-sangat besar. UMKM betul-betul menjadi pilar penting dari pembangunan. Lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia. Dan sebagian besar adalah skalanya kecil. Sebagian besar menciptakan lapangan kerja. Most of all, sebagian UMKM itu dikomandoi, dimajukan oleh wanita. Jadi memajukan UMKM, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan, dan juga bisa meneruskan generasi kita. Salah satu pilar penting dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah Astacita, yaitu pilar ekonomi kerakyatan. Dalam program ini peserta akan menjalani 3 tahapan, yaitu pendidikan kewirausahaan dan sertifikasi selama 2,5 bulan. Dilanjutkan dengan magang atau sandboxing, dan berakhir pada pendirian usaha serta akses permodalan. Pengalaman kita adalah kemampuan wirausahanya. Dudu duwe dulu. Wirausahanya dulu yang harus dilakukan. Tapi wirausahanya nggak cukup hanya diajarkan di kelas. Prakteknya gimana? Dan setelah praktek, bagaimana diuji bisa berhasil. Makanya bedanya program ini adalah akan ada 3 tahap. Satu adalah pendidikan kewirausahaan dan kita lakukan sertifikasi. Wirausaha itu ada 2 aspek, ya. Kalau kemampuan teknisnya dan kemampuan bisnisnya. 2 ini dalam 2,5 bulan Anda semua akan dididik 2 itu. Dan kalau lulus, kami doakan lulus sertifikasi. Setelah membuat sertifikasi, baru diceburkan uji coba magang. Kalau di pesantren nyantrik. Melalui pendekatan terpadu, program ini diharapkan mampu menghubungkan UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk, serta menciptakan lapangan kerja baru sejalan dengan target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025 hingga 2029. Sejumlah UMKM binaan Bank Indonesia turut hadir dalam peluncuran program ini. Salah satunya Moza Salty Laboratory, produser cangkir barista yang telah menembus pasar internasional. Ke negaranya itu lebih dari 30 sih Mbak, lebih 30 negara.
Per bulan kita ke 4 negara sih biasanya. Dan itu tergantung karena kita untuk specialty kita tidak bisa untuk seperti tonase yang orang-orang biasanya ya. Jadi kita masih ratusan kilo gitu. Paling besar itu kemarin ke Kanada dan juga ada kirim ke Eropa. Bank Indonesia juga membina UMKM di bidang wastra. Salah satunya Zuki Batik Tenun yang menjadi mitra binaan sejak tahun 2021. Ya, dari mulai pengembangan inovasi kayak pelatihan-pelatihan tentang keuangan, tentang bagaimana mengolah limbah, terus apalagi terakhir saya dibantu untuk sertifikasi halal kain. Karena kain itu kan juga punya sertifikasi halal. Omset itu kan memang tergantung dari keadaan ya. Kurang lebih ya ada sekitar 10%. Iya, per tahun ya. UMKM binaan Bank Indonesia lainnya berasal dari pesantren. UMKM Sunan Gunung Jati memproduksi air minum dalam kemasan. Pengusaha UMKM Muhammad Zuhair menjelaskan Bank Indonesia mensupport UMKM pesantren Sunan Gunung Jati dengan memperluas jaringan. Jadi kita lebih tahu dunia luar lagi, lebih tahu mitra-mitra yang ada di luar lagi. Jaringan. Bank Indonesia bersama Kementerian UMKM, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen membangun ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan telah membina lebih dari 3.000 UMKM di berbagai sektor, termasuk lebih dari 1.500 usaha berbasis pesantren. Program transformasi kewirausahaan ini diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang lebih tangguh dan berdaya saing. Rahma Piliang, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.